Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmatul iman wal islam. Nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita selamat di dunia, juga selamat kelak di akhirat. Maka kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Ya Allah, semoga Engkau matikan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, semoga Engkau matikan kami dalam keadaan Islam. Inilah nanti yang kelak akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya, umat yang dicintainya, dan kita mendapatkan syafaatnya, dan kita insya Allah kelak akan bahagia dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan pentingnya untuk kita mengawali amaliyah sesuatu apapun, hatta itu perbuatan atau perkara yang mubah, untuk kita awali dengan niat yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya suatu amal itu tergantung niatnya. Ketika kita beramal tanpa niat, maka amal kita tidak ada satu nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun amaliyah yang kita lakukan itu adalah amaliyah yang sifatnya mubah, kalau diniati dengan baik, maka akan mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, jika suatu amal perbuatan baik yang disertai dengan niat yang tulus, pasti akan sempurna dan akan sampai pada tujuannya. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian disampaikan pula oleh Asy-Syaikh Yahya bin Abi Katsir rahimallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kita diminta untuk belajar niat yang baik, karena amal yang kecil tetapi dengan niat yang baik dan tulus itu lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada amal yang besar dan baik namun tanpa diniati. Sekali lagi kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Abi Katsir rahimallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, amal yang kecil tetapi dengan niat yang baik dan niat yang tulus itu lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada amal yang besar, amal yang baik pula, akan tetapi bila niatin tanpa niat yang baik. Maka ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun amaliyah perbuatan yang kita lakukan, jangan sampai lupakan niat. Sebagaimana ketika kita menjalankan aktivitas yang mubah, sebagaimana makan, minum, tidur dan sebagainya, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita ketika kita awali dengan niat. Sebagaimana ketika kita tidur, kita niat dengan baik, insya Allah tidur kita akan membawa keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena faktor niat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasahu wa huwa yanwi ayyaquma fa yusalli minal laili fa ghallabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayyaquma fa yusalli minal lail, dan dia niatkan ketika hendak tidur, dia niatkan untuk bangun malam dan sholat di malam hari, faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha, akan tetapi ketika kita tidur
kita sampai menjelang sampai subuh kita tidak bisa bangun karena mungkin kecapean, mungkin apapun itu yang kita alami. Ketika kita ketiduran hatta yusbih sampai waktu subuh, maka kutiba lahu manawa, maka semuanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita niatkan. Ketika kita tidur, ketika kita mau tidur, dan ketika itu kita niatkan dengan baik untuk bangun malam dan sebagainya, dan ketika di pagi harinya kita tidak bisa bangun sudah waktu subuh, maka itu oleh Allah Subhanahu wa taala kutiba lahu manawa, kita akan dicatat oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita niatkan, yaitu kita dapat pahala sholat tahajud, kita dapat pahala qiyamul lail. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidur kita itu merupakan sebuah bonus, sedekah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Ya kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meremehkan niat. Niat sangat penting sekali dalam hal untuk kita mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sekali-kali remehkan niat. Karena apa? Karena walaupun itu amal dunia, walaupun itu amal yang tidak ada harganya sama sekali, akan tetapi ketika diawali dengan niat yang baik, maka amal yang kita lakukan itu, yang kita anggap sepele itu, akan menjadi sebuah ladang pahala buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amaliyah, aktivitas kita mampu kita awali dengan niat yang baik, niat karena Allah, niat ibadah, dan niat yang lainnya insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.